Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Amnesty International menilai pemekaran wilayah saat ini bukan hal mendesak di Papua. Pemerintah Indonesia justru diminta untuk tetap fokus pada penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Provinsi Papua. Pada tanggal 12 April 2022, DPR RI mengesahkan RUU Inisiatif DPR tentang pemekaran wilayah Papua. Berkaitan dengan hal ini, Ketua Majelis Rakyat Papua MRP hadir di Jakarta. Mereka menemui Menko Polhukam Mahfud MD serta Ketua-Ketua Umum Parpol untuk meminta masukan dan dukungan terkait otonomi khusus Papua. Ketua MRP Timotius Murib kepada iNews mengatakan, rakyat Papua menolak ide pemekaran 3 wilayah lantaran diputuskan tanpa berdialog dengan MRP yang mewakili kelompok akar rumput di Papua. Hingganya penetapan RUU terkait dengan 3 provinsi di Provinsi Papua itu benar-benar sama sekali tidak ada aspirasi atau partisipasi usulan dari masyarakat, dan sama sekali tidak ada aspirasi untuk pemekaran. Dan pemekaran itu dianggap satu masalah baru yang diciptakan oleh kebijakan pemerintah pusat, dan itu ditolak oleh masyarakat akar rumput. Pemekaran 3 wilayah Papua yang disetujui DPR adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. MRP saat ini juga tengah mengajukan uji material Undang-Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua. Pengesahan RUU Inisiatif DPR tentang pemekaran wilayah dinilai tidak sejalan dengan proses hukum yang sedang berlangsung. Sementara itu, di tengah berbagai kekacauan dan gangguan keamanan di Papua, Amnesty International meminta pemerintah Jokowi tidak melupakan pelanggaran HAM berat di Papua, terutama pada kasus pertambangan di Kabupaten Intan Jaya dan tambang emas di Blok Wabu. Mengakui ada eskalasi konflik dan juga peningkatan jumlah kehadiran militer, termasuk satgas-satgas keamanan. Menko Polhukam mengatakan dari 9 satgas sekarang dikurangi menjadi 2 satgas. Dan satgas-satgas ini bukan hanya menimbulkan masalah karena tidak saling koordinasi, tetapi juga tidak saling koordinasi dengan aparat setempat yang sudah ada di sana, satuan-satuan teritorial yang organik. Kementerian Luar Negeri RI pada Maret lalu sempat dihebohkan dengan isu kedatangan pelapor khusus PBB untuk melihat situasi pelanggaran HAM di Papua. Sementara Dewan HAM PBB dalam laporan terakhir Maret lalu tidak lagi memasukkan Papua ke dalam daftar isu pelanggaran HAM berat. Komisioner Tinggi Dewan HAM PBB Michelle Bachelet menyebutkan 25 negara yang terindikasi terdapat pelanggaran HAM, diantaranya Ukraina dan negara-negara di Asia Selatan. Dapat kami tambahkan bahwa pada 8 Maret beberapa hari lalu, Komisaris Tinggi HAM Michelle Bachelet juga sudah menyampaikan oral update yang berupa laporan situasi HAM yang menjadi perhatian dunia saat ini. Ada sekitar 25 negara yang disorot, termasuk misalnya isu Ukraina, Rusia, Asia Selatan, dan Afrika. Sekali lagi, tidak ada mengenai Indonesia. Terkait dengan beredarnya berita bahwa pada tahun 2022 akan ada kunjungan KTHAM ataupun spesial raportur tertentu ke Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat. Meski demikian, Amnesty International mendesak pemerintah Indonesia tetap membuka perundingan damai dengan pemimpin adat dan Majelis Rakyat Papua, sehingga apapun bentuk keputusan pemerintah Indonesia ke depan ikut menampung aspirasi masyarakat, sekaligus melakukan penegakan hukum bagi kasus-kasus pelanggaran HAM. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.